Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu melalui program kita yang tercinta Victorious Devotion. Saya yakin dan percaya bahwa melalui program kita ini kita akan semakin didewasakan, kita akan semakin dibuat mengerti oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hati kita sebagai tanah yang subur, tanah yang baik untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mau menerima sesuatu yang baru. Hari ini kami mau menerima hal-hal yang belum kami mengerti dan kami mau dibuat mengerti oleh kebenaran daripada firman-Mu. Sehingga setiap jalan kami, setiap langkah kaki kami sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami bisa memahaminya. Urapi setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita di bulan Juli ini mengangkat tema, GB Victory mengangkat tema Unity in the Body of Christ, atau bersatu dalam tubuh Kristus sederhananya. Dan hari ini kita mau sama-sama membahas mengenai bersama dalam damai. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam silakan dilanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama Dia kita damai. Bersama siapa? Kita bersama damai dalam kedamaian bersama Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah bisa mengalami kedamaian kalau kita tidak bersama Yesus Kristus. Dan kedamaian yang Tuhan Yesus Kristus janjikan itu sudah dibicarakan dari perjanjian lama. Sudah sangat jauh-jauh lampau dibahas. Dan kita harus menikmatinya di zaman kita sekarang ini. Landasan kedamaian kita adalah bersama Yesus Kristus. Walau dalam badai, walau melewati lembah kekelaman, walau dengan berbagai macam-macam keadaan. Mari kita baca di dalam Yesaya 11 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Kalau dibaca secara terus-menerus Bapak Ibu, ini merupakan sebuah anomali. Kenapa saya katakan sebuah anomali? Jelas ada hewan karnivora, ada hewan yang herbivora, yang secara rantai makanan, secara logis itu akan makan dan dimakan. Tetapi ayat yang kita baca ini memberikan sebuah gambaran di mana Nabi Yesaya sedang menubuatkan, Nabi Yesaya sedang mengingatkan kepada umat pada saat itu dan juga kepada kita di masa sekarang. Konteks tersebut berbicara tentang pemerintahan Mesias, tentang mesianik, berita tentang mesianik yang adalah Yesus Kristus yang kita ketahui. Dari mana kita bisa mengetahui itu mengacu kepada pemerintahan mesianik? Kita lihat di situ ada kata itu ada taruk Isai yang artinya tunas muda. Itu mengacu pada siapa? Saya langsung lompat saja penjelasannya. Itu mengacu kepada Yesus Kristus yang membawa satu tatanan yang baru, satu keadaan yang baru, yang bukan hanya sekedar satu gambaran yang secara logis, itu gambaran biologis. Tadi makan dimakan. Itu merupakan sebuah gambaran atau sebuah simbol Bapak Ibu. Simbol pemulihan yang berbanding terbalik dengan tatanan logika manusia, gitu. Yang dulunya bermusuhan, sekarang ini berdampingan. Yang dulunya memakan dan saling memakan dan dimakan, bisa berdampingan. Ini merupakan sebuah gambaran kedamaian yang melampaui pikiran manusia. Kedamaian yang tidak bisa dibatasi oleh logika manusia. Bagaimana serigala akan tinggal bersama domba. Sementara kalau kita tahu, makanya ada anjing penjaga domba. Untuk apa? Untuk menghalau serigala. Itu kan realita di kehidupan nyatanya gitu Bapak Ibu. Tetapi pada saat pemerintahan mesianik
Yesus Kristus itu ditegakkan, yang menurut manusia secara logika, oh itu normalnya seperti itu. Ada yang dimakan, ada yang memakan. Itu menjadi tidak berlaku lagi. Menjadi sebuah gambaran yang begitu luar biasa. Maka kata tinggal bersama itu menggunakan kata gar dalam bahasa Ibrani, yang menyiaratkan atau yang mengartikan hidup dalam kedekatan, tanpa permusuhan, bahkan dalam kondisi yang dulu mustahil. Ya dulu mustahil banget dong. Kalau dibuat secara logika bahwa serigala akan berdampingan dengan domba dan yang lain-lainnya, kan berseberangan semua. Serigala dan domba mewakili kelompok yang berseberangan. Jelas pihak yang tidak sejalan, yang secara alamiah itu menjadi musuh alami mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di bawah pemerintahan Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang terpecah belah diubah menjadi satu kesatuan, satu komunitas yang satu. Pertanyaannya adalah, kalau kita refleksikan dengan diri kita, dengan hidup kita sekarang, sudahkah kita di bawah pemerintahan mesianik Yesus Kristus? Kalau kita sudah merasa bahwa hidup kita dipimpin di dalam kepemimpinan Yesus Kristus, maka tidak ada permusuhan di antara kita. Tidak ada dendam di antara kita, tidak ada sakit hati di antara kita. Tidak ada iri, dengki, benci, perasaan-perasaan yang negatif terhadap satu dengan yang lainnya. Kalau kita meyakini, mengamini bahwa kita di dalam pemerintahan Yesus Kristus, di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengalami pemulihan di dalam Yesus Kristus, maka harus tercerminkan di dalam diri kita. Kita akan hidup bersama dalam damai dengan semua orang. Dengan sesama jemaat GBI Victory, dengan tetangga kanan, kiri, depan, belakang, dengan saudara, anak dengan orang tua dengan anak, menantu dengan mertua dan mantu, dan seluruh atasan dengan bawahan, semuanya. Kita hidup dalam damai. Kenapa? Kita hidup di bawah pemerintahan mesianik Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pertanyaan untuk saya dan kita semua, apakah kita benar-benar sudah sungguh-sungguh diubahkan oleh Yesus Kristus sehingga kita berdampingan bersama dengan mereka yang berbeda dengan kita? Mungkin yang dulunya mengancam kita, membahayakan kita, sebagaimana serigala mengancam domba. Yang kedua adalah, apakah kita sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sudah benar-benar menjadi pribadi, menjadi komunitas yang bisa hidup bersama. Kalau tadi kan memahami, sekarang kita mempraktekkan hidup bersama dalam pemerintahan Yesus Kristus. Kalau tadi itu kan berbicara tentang eskatologi, mesianik, kepemimpinan mesianik yang eskatologi, dan kita di masa sekarang juga harus bisa menghidupi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang sudah digambarkan oleh Nabi Yesaya, yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus, dan kita refleksikan, kita jalani di masa sekarang. Jadi kedamaian kita, hidup bersama dengan alam damai, bukannya sekedar hidup bersama ya karena kita sesama manusia, tetapi kita harus pahami bahwa kita ada di bawah pemerintahan Yesus Kristus, damai bersama Dia. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dimampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami memohon kepadamu, jadikanlah kami bagian daripada damai yang telah Engkau bawa di muka bumi ini. Bentuk hati kami, bentuk hidup kami, bentuk pikiran kami, agar kami bisa hidup berdampingan dalam kasih, di mana kami mencerminkan kami ada di bawah pemerintahan-Mu, dan kami menjadi saksi bahwa kerajaan-Mu, damai-Mu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami. Ini permohonan kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat hidup damai di dalam Yesus Kristus bersama dengan sesama manusia.
baik yang mengasihi kita ataupun yang tidak mengasihi kita. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.